batas-batas dan batas-batas itu kenapa sampai membuat MKDKI memutuskan bahwa lo tuh bersalah. Karena apa? Secara objektif, Dr. Gigi ini tidak berkompeten seharusnya untuk mengerjakan kasus ini. Oke, itu saja ya. Berarti ini akan membuka pintu lebih besar. Pintu kemana saja? Pintu keluhan pasien dong. Berarti ke depan pasien itu akan menjadi lebih bisa mencari masuk dengan TDKI. Ya, kalau pintu gini ya, pasien karena nggak puas. Ya kalau makin kemari, berarti tuntutan itu akan makin besar pasti. Berarti tantangan kita adalah tuntutan pasien makin besar. Iya. Tantangan kita harus selalu mengupdate dan bekerja itu harus hati-hati sesuai dengan etika atau kompetensi. Yang pertama sesuai dengan etika dulu, sesuai dengan etika ya, terus sesuai dengan kompetensi, terus juga kalau memang jadi gini, kalau masalah kompetensi sekarang ya kita kan juga nggak bisa ini ya, kita tidak bisa jadi polisi ya istilahnya. Ya itulah. Ya itu dia. Beda tadi. Kita nggak bisa jadi polisi. Lo nggak boleh ngerjain kasus A, lo nggak boleh ngerjain perawatan B. Iya. Gitu kan? Yang bisa menilai lo mampu atau enggak kita sendiri dan Tuhan. Ya iyalah. Iya kan? Iya. Iya, justru itu kita ngeliatnya, wah, insya Allah gue mampu nih. Walaupun itu termasuk masih di dalam kompetensi kita. Ya, belum tentu kita sebagai dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis itu bisa mengerjakan semua yang memang itu di dalam kompetensi kita. Misalnya, betul. Misalnya gue jadi dokter gigi umum nih. Iya. Gue malas bunuh gen GTP. Iya sama. Ya sorry ya, tapi itu stepnya panjang gitu dan lelah dan itu merepotkan. Itulah. Iya. Gitu. Itu jadi hukum itu masuk kompetensi gue ya. Gitu, masuk kompetensi gue, tapi kalau misalnya ini gue bisa mengukur nih, gue nggak mau yang ini, gue mendingan konsulin ke yang lain yang lebih mampu. Konsulnya bisa secara horizontal atau vertikal. Gini bang, seorang spesialis yang pasti sudah melalui kedokteran gigi. Ya. Oke. Apakah kompetensi dokter gigi umumnya itu hilang? Apakah kompetensi dokter giginya umumnya? Iya. Ada bagian yang ini ada enggak? Loh, iya. Contoh. Iya. Kan misalnya nih. Gue waktu S1 gue bisa nyabut. Oke. Ada nggak di waktu SP? Nggak ada dong. Terus kewenangannya ada nggak? Lo bicara kewenangan. Kewenangan itu gimana ya? Kewenangan itu sesuatu hal yang memang kita dikasih. Lo praktik rumah sakit kan? Iya. Oh iya. Disuruh buat kredensial. Iya, kredensial. Bener. Lo bisa apa. Iya. Itu juga bagian juga. Jadi misalnya lo kan itu kan checklist kan? Iya, di checklist kredensial, betul. Ya lo kalau lo nggak bisa, nggak mampu, walaupun itu masih dalam kompetensi lo, ya nggak usah di checklist. Jadi nanti kalau ada pasien misalnya keluhannya tentang itu, kasus itu gitu, nggak perlu dikonsulkan ke lo. Tapi kalau misalnya gue spesialis kemudian gue ditulis di centrangnya, iya gue bisa nyabut gigi anak. Ya itu bagian kompetensi lo nggak? Jangan gitu dong. Bukan. Lo tadi masuknya ke ini dulu nih. Nggak, kita ngeliat the whole thing kan? Kompetensi. Iya, kompetensi. Nah ini untuk sekarang menjadi dokter gigi umum, gue harus bisa nyabut dong. Iya betul. Betul ya. Masuk spesialis, skill nyabut gue ini nggak hilang. Iya. Oke ya. Dapat ya? Iya. Pada saat kredensial, gue ngisi nih.
misalnya bisa, boleh nggak gue ngisi bahwa gue bisa nyabut? Ya sekarang tergantung dari kompetensi lo. Loh? Lo lihat kompetensi lo sebagai dokter gigi konservasi dong. Lo lihat dulu. Oke. Oh, enggak di dalam itu kan kompetensi itu di dalam diatur di dalam standar kompetensi. Kebetulan lo dokter gigi spesialis konservasi gigi, berarti diatur di dalam standar kompetensi dokter gigi spesialis konservasi. Nah di situ ada nggak tuh poin lo boleh cabut? Gue sih nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalau gue boleh. Ada premolar. Oh iya. Premolar. Itu premolar ada. Gini. Dan itu di daftar kewenangan itu ada. Iya, tapi gue nggak pernah cabut lagi gue. Iya. Itu gue ngerti. Iya, ngerti. Oke, berarti dokter gigi umum bisa mengerjakan semuanya. Setuju kan? Iya. Bisa semua yang Gue ada. mau GTP, gue mau endo, whatever. Iya. Kan ada di kompetensinya. Iya, terus so Ada- why ada do we have to kompetensi. talk about this? Ada Batas kompetensi, atas, tapi kan batas ada bawah. batasnya. Lu balik lagi ke orangnya kok. Enggak, ini gini ya. Kompetensi itu kan secara keseluruhan yang kita dapat dari pendidikan, Iya. ya kan? Oke. Itu udah jelas tuh, lo ajarin apa, nah itu berarti kompetensi lo itu, Betul. Oke. ya kan? Itu yang memang sudah digariskan, lo bisa ini bisa itu, lo semua lo lakukan. Sekarang apa namanya? Misalnya endo itu kan juga ada yang mudah, ada yang sulit. Kasus mudah, ada kasus sulit maksudnya. Ya, yang mungkin untuk dokter gigi umum yang boleh dilakukannya misalnya endodontik molar 1 misalnya, yang molar 3-nya itu nggak boleh. Misalnya itu karena itu lebih sulit dari apa namanya morfologi akar segala macam, terus posisinya juga di pojok. Nah itu mungkin itu lebih di apa kompetensinya dokter gigi spesialis konservasi. Jadi itu harus jelas batas atas batas bawah. Begitulah. Siapa yang menentukan batas bawahnya? Kolegium. Sudah. Semuanya ada. Maaf ya, bukannya saya ini ya, mungkin saya nggak. Nah, ya itu dia. Lagi Jadi maksud gini, gua, gimana mana? Kan gua hanya sebagai netizen. Ya sama, bukan orang kolegium. Jadi gini, di dalam kompetensi itu outlier, saya ini outlier. ada kompetensi yang sudah diatur, ada yang belum diatur. Ada yang sudah diatur, ada Tumpang yang tindih. tumpang tindih gitu ya. Tapi memang biar gimana pun pasti ada yang tumpang tinggi gitu loh. Kompetensi itu pasti ada yang tumpang tinggi. Oke, kompetensi pasti ada tumpang tindih. Ah. Setuju ya? Setuju. Sudah di atas semua? Hah? Udah di atas semua? Nggak, PDG ini sudah ada batas bawah, batas atas nih. Belum, makanya itu Nggak, batas atas, batas bawah itu kan depends on your skill, right? Ini mau, itu kan gue, kata-kata gue nih. Kalau misalnya gue lulus dengan enggak tergantung dari skill kita. Yang Batas atas batas bawah itu udah diatur oleh kolegium secara objektif. Iya. Berarti dari kalau- melalui pendidikan. Pendidikan, oke. Jadi diperjelas lagi nih biar teman-teman itu tahu sebagai dokter gigi umum boleh ngerjain apa aja, sebagai dokter gigi spesialis itu boleh mengerjakan sampai yang paling istilahnya batas bawah kan, paling mudah itu yang seperti apa. Oh, Kenapa? gini ya. Gue balik lagi nih, ini logika gue ya. Ini mungkin gue agak bulat nih di sini nih ya. Gue lulus dengan lu sudah bisa nyabut, Iya. oke? Gue masuk spesialis konservasi gigi yang notabene itu dia nyabut. Iya. Bertentangan dong. Oke lah, di luar daripada ini seksi whatever ya, lapis atas seksi itu nggak nyabut. Gue ada nyabut, oke? Iya. Pertanyaan gue, masih nggak gue boleh nyabut gigi goyang? Atau gigi gue bisa nyabut tidak? Dan oke. Itu adalah kompetensi itu batas pertanyaan. atas mungkin buat gigi umum. No, itu Tapi lu pernah menjadi dokter gigi umum loh. iya lu pernah jadi dokter gigi umum, tapi kan lu sertifikatnya sebagai apa?
DRG dan SPKG gue dong. Enggak, ketika kita sudah menempuh spesialis, ya nggak mungkin lah kita dua-duanya kita dapat mengerjakan semuanya. Ini tertulis nih ya, ini Iya, yang iya. lo omongin tertulis nih. Iya. Apa berarti kalau gue spesialis, gue nggak melakukan kompetensi GP? Semuanya enggak. Hah? Iya, tapi kalau pasti ada yang lo masuk juga dari kompetisi. Iya. Ya nggak mungkin lah lo sebagai seorang dokter gigi spesialis konservasi lo melakukan misalnya OD. perawatan bukan OD. Ya misalnya OD gitu ya, OD. Ya itu kan bukan kompetensi lo. Oke, tapi gue S1 lulus dengan OD. Ya kan itu S1. Kan lo sekarang udah spesialis. Iya, Bu. Siapa yang ngatur itu? Yang ngatur itu kolegium. Is it tertulis gitu? Tertulis Ada ya. ada makanya dia bukan sekarang gini punya nggak lo buku standar kompetensi dokter gigi spesialis? Ada. Coba lihat. No. Lo lihat di situ itu Kalimat yang menyatakan bahwa dokter gigi spesial tidak boleh melakukan kompetisi dokter gigi umum. bukan nggak ada. Nggak ada siap. Dan juga Berarti nggak ada. memang kalau tulisannya itu kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Lo cari mana pun nggak ada. Sama aja kan dokter gigi umum Iya, nggak boleh mengerjakan kerjaan dokter gigi spesialis, nggak ada tulisannya. Nggak ada. Tetapi di Iya. dalam buku standar kompetensi itu ada semua yang kita boleh lakukan dari A sampai Z itu kompetensi kita. Tetapi masalahnya kita bisa melakukan semua nggak? Misalnya gue sebagai seorang ortodontis gitu ya, ini gue boleh nih melakukan A sampai Z ya, gue boleh nih melakukan A sampai Z. Nah sekarang A sampai Z itu apakah semua gue mampu gitu ya? Belum tentu gue mampu misalnya gitu ya, belum tentu gue mampu. Nah sekarang yang mampu yang kita mampu itu apa? A, B, C, mungkin D enggak, terus baru E, F, G, H gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu yang kewenangan kita. Itu kan kewenangan lo kan yang tahu skill lo. Gini ya, Iya. rekan yang terhormat. Tadi satu lo ngomongin tentang institusi pendidikan who has already created all the points. Udah kasih tau nih, lo poin kompetensi lo di mana aja. Setuju ya? Sama-sama sepakat ya? Lo lulus nih. Lulus, oke. Oke. Udah melakukan itu semua dong. Iya. Iya kan? Pas lulus, kayaknya gue tahu nih batasan gue nih. Kayaknya gue tahu nih batasan gue. Batasan gue adalah gue hanya bisa ngerjain kasus kayak gini. Contoh, gue misalnya, kayaknya gue nggak bisa apex reseksi deh. Gue nggak usah deh, gue nggak terus deh apex reseksi. Misalnya kayak gitu. Pas gue spesialis, gue ngerjain apex reseksi. Reseksi kan itu masuk spesialis, spesialis. Iya. Maksud gue pas lo lulus kan lo ngisi lagi kan kewenangan lo itu. Yang lo bilang tadi barusan ini loh. Iya. Iya kan? Oke, gue nggak ngerjain. Berarti kan back on gue sendiri dong. Iya, asal sesuai dengan kompetensi lo. Oke. Iya. Setuju nih. Kalau nggak sesuai dengan kompetensi Iya, lo nggak bisa. Baliknya ke lo lagi kan. Iya. Kewenangan tuh kan baliknya ke lo. Iya, tetapi kan harus sesuai dengan kompetensi lo. Yang masuk dari kompetensi lo. Iya, ngerti gue. Iya. Berarti kalau gue sudah pernah melakukan lo ngomong apa ke reseksi, itu kan kompetensi spesialis. Iya. Untuk bisa gue jadi SP nih, untuk bisa ini GP, gue lulus nih jadi general practitioners, gue sekolah jadi SP. Iya. Apakah gue kehilangan kompetensi ini? Orang nanti ujung-ujungnya balik ke gue, suruh ngisi checklist itu, gue mampu. Misalnya, gue mampu untuk ngerjain cabut gigi goyang misalnya. Ayo lo. Sekarang gini, kalau lo kan di dalam institusi pendidikan, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi bersama kolegium itu kan dia membuat
kurikulum, membuat standar kompetensi. Asosiasi Fakultas Fakultas Kedokteran Abdoki membuat kompetensi untuk dokter gigi umum. Bukan membuat kompetensi, membuat standar kompetensi atau kurikulum bersama kolegium. Nih berdua nih. Nah nanti dia menjadi sebuah naskah akademik, standar kompetensi dokter gigi umum atau standar kompetensi dokter gigi spesialis apa. Nah itu diajukan ke konsil untuk disahkan. Nah itu kan sudah tertulis tuh, boleh melakukan apa aja, ya kan, dokter gigi umum. Ketika lo jadi dokter gigi spesialis, lo nggak pakai lagi standar kompetensi dokter gigi umum lo pakai yang standar kompetensi dokter gigi spesialis. Konservasi lo pakai standar kompetensi dokter gigi spesialis. Yang standar kompetensi dokter gigi umumnya udah masuk kotak. Loh, iya, begitu. Kalau kita kita bicara masalah kompetensi, ya. Iya, pokoknya kita ngomongin dunia yang benar gitu. Ya, kalau kenyataannya nih ya. Iya, gue nggak usah ngomong kenyataan, gue ngomongin bener-bener aja kan, nggak enak nih, ya kan? Yang bener aja. Gue pengen tahu yang benernya gimana deh. Ya, begitu. Jadi gue buang kotak nih. Yang benernya nih ya. Berarti gue tidak boleh mengerjakan GTP. Iya. Padahal gue S1 yang GTP. Iya. Meskipun sumpah gue cuma sekali kerjain GTP. Pas S1. Pas koas. Pas koas. Sama gue juga. Iya. Berarti kompetensi gue mengerjakan GTP, even if gue bisa, harusnya gue buang ke kotak. Iya. Padahal gue lulus dan gue bisa mengerjakan itu. Iya. Iya nih ya. Benar. Jadi sekarang tinggal lihat aja, ada nggak di buku standar kompetensi dokter gigi spesialis lo? Kalau ada, ya silakan gunakan. Tapi kalau nggak ada, ya lo harus masuk kotak. Oke, ini itu oke. Nah, sekarang yang jadi masalah, gitu ya? Iya. Ketika lo mengerjakan perawatan yang tidak sesuai dengan kompetensi lo, dan si pengadu ini nggak puas, si pasien ini tidak puas, lo akan jadi masalah. Gue mau tahu dulu. Tadi yang jadi masalah itu adalah ada pengaduan. Kalau nggak ada aduan, ya udah. nggak ada masalah. Fine-fine aja. Ya. Iya. Jadi orang kesalahan itu kan ya dosa itu kan nggak cuma dosa kelihatan. Oke. Karena Allah menutup aib-aib kita ya. Iya. Oke. Berarti gini. Oke. Ini standar kebuka nih jadi ini. Standar kompetensi yang tertulis itu tujuannya secara objektif di depan hukum. Setuju apa tidak? Iya dong ya. Ya kan? Kalau nggak ada itu kan ya pasti lah. Itu masuk lembaga negara. Iya. Oh iya. Iya dong. Ya kan? Iya kan. Itu kan KKI. KKI namanya apa? Lambang Garuda. Garuda kan? Bukan burung pipit kan? Bukan. Emang kita kan burung Garuda. Bukan burung yang lain. Bukan. Bagus lah itu. Kita langsung balik lagi. Jadi apa? Kalau nggak ada pengaduan boleh. Kalau nggak ada pengaduan nggak. Bukan masalah boleh atau enggak. Bukan. Kalau nggak ada pengaduan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Hidupnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lo kalau nggak ada berarti ujung-ujungnya bukan ujung-ujungnya supaya lo mencegah adanya aduan, maka komunikasi lo harus bagus. Oke. Komunikasi gue harus bagus. Kenapa lo bikin seminar tentang batas atas, batas bawah? Bukan cara berkomunikasi dengan pasien. Lo sebagai ketua PDKI, seminar lo ini batas atas, batas bawah. Itu udah gue buat yang kemarin. Mana? Ada tentang komunikasi yang webinar Jakarta Pusat yang bulan Juni itu. Ada tentang komunikasi. Hubungannya juga dengan apa namanya? Nggak, tapi narasi yang lo bawa itu nggak sekejam ini. Narasi yang lo bawa itu gini. Narasi yang lo bawa di sini itu untuk menentukan standar kompetensi. Si pasien. Pasien. Si teradu ini kan dia diputuskan dikenakan sanksi karena bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, gitu.
itu ada di poin nomor 1, pelanggaran disiplin. Gitu. Kalau gue melihat apa yang dikerjakan si dokter ini, ya itu tidak diatur secara tegas di dalam sebuah buku standar kompetensi dokter gigi umum. Ini nggak boleh, ini boleh, itu nggak ada. So, we are always working in a gray area. Nah itu dia, yang gray area ini yang jadi masalah. Gitu loh. Ya sekarang gray area itu kita harus buat itu seterang benderang mungkin, ya pelan-pelan lah, yang apa namanya, ini kan pasti ada yang overlap, gitu kan? Pasti ada overlap antara pekerjaan. Jangankan dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis, antara dokter gigi spesialis juga ada yang overlap. Misalnya, jadi menurut gue kalau narasi yang lo bawa kayak gini harusnya adalah pencegahan malpraktik adalah dengan komunikasi yang baik. Gini ya. Ini bukan malpraktik loh, bukan malpraktik. Iya, pelanggaran disiplin. Ini bukan malpraktik, itu harus dibedakan. Oke, yang gue mau tanya, what is the difference between malpraktek dan pelanggaran disiplin? Ini panjang lagi. Ya udah, apa-apa. Nggak, biar ini video ini harusnya sampai berabad-abad lu harus tahu, lu harus bertanggung jawabkan. Jadi kalau sebenarnya Ya, karena lu ahlinya ya bos. Enggak lah, Ya maksudnya lu kan ada di dalam bidang kebetulan. Kalau gua rakyat jelata, lu ini pejabat PDGI, pengurus pejabat tuh ketua PDGI gue kok yang tanda tangan itu. Tanda tangan surat rekomendasi. Iya, lu yang tanda tangan. Ya surat rekomendasi Ya, iya, apa yang disebut dengan karena gue tadi lu ngomong itu, kalau malpraktek itu, gue malpraktek itu kan. Enggak, gue merasa itu kurang pas narasinya kalau disebut malpraktek. Karena kalau gue bilang itu lebih ke arah sengketa medis. Itu bukan sebuah malpraktek. Tapi ini yang apa namanya dalam hal ini kalau malpraktek itu terkesan pelanggaran SOP. Lebih dari pelanggaran SOP kalau malpraktek. Pasti ada kerugian yang apa namanya yang bisa bersifat permanen. Irreversible. Nah, irreversible atau permanen. Baru tahu gue baru tahu serius. Iya, Ini ujung-ujungnya itu kalau orang awam bilang kan memang pengertiannya itu kan malpraktek, ujung-ujungnya memang ada dugaan itu ada pelanggaran hukum. Itu melebihi dari sekedar pelanggaran disiplin. Tapi intinya itulah yang mau gue tanyakan adalah apa itu bedanya malpraktek dan pelanggaran disiplin. Dan tadi gue ngomong pelanggaran disiplin itu sebenarnya gue kira sama kayak malpraktek. Beda. Apa bedanya? Kalau yang jelas nih apa namanya kalau dibilang sekali lagi bukan malpraktek ya. Kalau malpraktek itu terkesan itu ada unsur kesengajaan. Oh. Kalau gue pikir